hanya informatika saja. Kalau S1 pakai teknik, kalau S2 enggak. Karena kita memang punya kecenderungan kalau S2 itu lebih kepada akademik, jadi riset, kontribusi keilmuan, kemudian meneliti, dan lain-lain. Sedangkan di S1, kita kadang menyebutnya teknik karena di sana ada proses rekayasa. Rekayasa itu artinya ada proses pengembangan perangkat lunak. Jadi kalau teman-teman waktu S1 di bidang informatika, itu biasanya lulusnya, tugas akhirnya atau skripsinya itu adalah pengembangan aplikasi. Membuat aplikasi informasi kah, atau membuat AI kah, atau membuat aplikasi SPK, atau yang lain-lain. Akan tetapi di konteks S2 itu kata teknik tidak dicantumkan kembali karena kita S2-nya adalah S2 akademik. Artinya S2 itu ada akademik, ada terapan. Kalau terapan itu cenderung ke aplikatif, sedangkan akademik itu cenderung kepada kontribusi keilmuan. Artinya kita meneliti, kemudian membuat penemuan baru, gitu, atau memberikan konklusi baru, atau memberikan informasi baru yang itu belum pernah ada sebelumnya. Nah, proses di S2 nanti teman-teman akan dihadapkan kepada tanggung jawab itu. Ultimate-nya atau ujung-ujungnya itu adalah bahwa teman-teman mampu melakukan penelitian, mampu menelurkan keilmuan baru, dan hasil temuannya itu dipublikasikan di dalam jurnal maupun conference. Itu yang membedakan antara S2 dengan S1. Jadi kalau sudut pandang S1 kemarin masih bikin aplikasi, entah itu bikin web, entah itu bikin aplikasi di HP, mobile, nah maka di S2 ini sudut pandangnya mulai diganti, bahwa kami mahasiswa S2, ya saya juga dosennya juga, ditargetkan untuk lulus dengan mempublikasikan penelitian atau artikel di dalam jurnal maupun conference. Akan tetapi memang yang kita fokuskan hari ini, diskusi kita adalah tentang dunia itu. Jadi dunia jurnal itu seperti apa, dunia conference itu seperti apa. Harapannya dengan semakin cepat teman-teman mahasiswa baru S2 itu mengetahui apa yang akan ditargetkan, maka akan semakin cepat juga teman-teman akan memulai dari sekarang. Apa yang harus kami lakukan dari sekarang? Begitu. Kenapa publikasi? Nah, waktu ada aturan pemerintah sekitar tahun 2015 itu mewajibkan bahwa capaian pembelajaran untuk S2 dan S3 itu ujungnya adalah publikasi di jurnal ilmiah. Pada akhirnya yang namanya capaian pembelajaran, maka yang namanya publikasi secara otomatis menjadi syarat kelulusan bagi program S2 maupun S3. Kalau S1 tidak ada. Jadi kenapa teman-teman akhirnya harus wajib publikasi? Kenapa kami menyampaikan ini? Karena itulah ujung akhir dari proses ini. Ketika Anda sudah mempublikasikan hasil penelitian Anda di jurnal ilmiah, maka pada saat itulah sebenarnya Anda sudah mencapai seluruh capaian pembelajaran yang diwajibkan. Yang terakhir nanti tinggal sidang tesis. Yang itu juga ada proses perbaikan dan lain sebagainya. Publikasi di jurnal ilmiah akhirnya menjadi syarat kelulusan. Dan ada dua syaratnya, maaf, ada satu syaratnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kalau teman-teman bisa mempublikasikan pada jurnal internasional, maka tidak perlu menunggu publikasi, tapi cukup berstatus accepted. Nanti kita bahas lagi. Tapi kalau teman-teman itu syarat kelulusannya adalah jurnal nasional terakreditasi, maka jurnal itu sudah terpublikasi. Oke, jadi beda antara terpublikasi dengan diterima. Kalau diterima itu artinya papernya sudah diterima, tetapi masih menunggu waktu untuk publikasi karena jadwal jurnal beda-beda. Nah, kalau terpublikasi artinya sudah mendapatkan slot atau tempat untuk dicantumkan di buku jurnal ilmiah.
Apa itu jurnal? Nah, ini mungkin beberapa sudah pasti Pak membaca ya, atau sudah mungkin mengenali apa itu jurnal. Karena dibahas juga di dalam kasus-kasus COVID itu misalnya, kemudian bertanya mana jurnalnya, sudah terbit di mana gitu. Nah, apa itu jurnal? Jurnal adalah terbitan berkala, artinya dia rutin terbit setiap tahun berapa kali, bisa minimal 2 kali, bisa 3 kali dan seterusnya, yang memuat atau berisi artikel-artikel hasil penelitian di satu bidang tertentu. Di bidang kita di UIN itu itu kita punya 3 jurnal, 1 JISKA, 2 itu adalah IJIT, yang ketiga adalah cyber security. Jadi kita punya 3 jurnal di prodi kita sendiri. Di S2, S1 sama ya, kita anggap sama. Nah, dalam kasus JISKA itu terbit 3 kali dalam setahun. Jadi Januari, Mei, dan September. Setiap kali terbit itu mempublikasikan sebanyak 7 artikel. Jadi setahun kami hanya menerbitkan sebanyak 21 artikel saja. Tidak banyak-banyak, hanya 21. Masing-masing 7 di setiap terbitan. Itu Januari, Mei, dan September. Nah, di dalam banyak kasus, jadwal terbit sangat menentukan dalam kelulusan. Misalnya, Anda sudah submit paper di JISKA, sudah diterima bulan Mei atau bulan Februari, tapi karena jatuhnya September, maka Anda nggak bisa lulus di semester genap itu. Anda harus nunggu 1 semester berikutnya untuk sidang. Kenapa? Karena syaratnya publish, berarti Anda harus menunggu sampai dengan paper Anda dipublikasikan terlebih dahulu, baru Anda bisa melakukan tesis, sidang tesis. Itu syaratnya untuk kelulusannya. Jadi penting bagi teman-teman untuk memantau, kemudian mempelajari dunia perjurnalan ini, dan juga kaitannya dengan studi dan kelulusan masing-masing. Apa itu artikel ilmiah? Artikel ilmiah adalah laporan hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Halamannya cuma 8-20, kadang maksimal 15. Kadang 8-15. Nggak panjang, itu kalau ngetik itu 2 hari selesai. Tapi yang jadi masalah isinya itu apa? Harus memiliki kontribusi keilmuan. Format penelitian mengikuti pengelola jurnal. Jadi setiap jurnal akan beda-beda ceritanya tentang bagaimana cara menuliskan di dalam artikel itu. Kemudian kalau untuk kelulusan maka wajib menyertakan dosen pembimbing dan berafiliasi ke Informatika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Contoh sebelah ini adalah contoh gambar dari paper yang sudah diterima. Misalnya ada paper ini dipublikasikan pada bulan Mei tahun 2021 pada halaman 70 sampai dengan halaman 77. Ditulis oleh Fatimah Devina, Ananda Ayudianti, dan Yuwis Azhar. Ini dari Teknik Informatika UMM Malang. Jadi mereka kirim paper ke JISKA, kemudian kami publikasikan. Ini halamannya hanya 8. Dari halaman 70, 71, 72, 73, 74, sampai dengan 77. Hanya 7 halaman. Tapi hanya 8 halaman. Walaupun hanya 8 halaman, tetapi satu yang perlu tapi tidak mudah bagi mahasiswa ataupun dosen, kolaborasi keduanya itu untuk bisa mempublikasikan paper ini. Walaupun cuma 8 halaman, 8 halaman kita nulis bebas pasti mudah ya. Tetapi kalau itu tuntutannya adalah penelitian, maka yang jadi pondasi apa yang ditulis itu menjadi penting. Karena apa? Tidak semua paper itu pasti akan diterima. Nah, bagaimana membuat proses publikasi? Yang pertama adalah bahwa mahasiswa dengan dosen pembimbingnya itu membuat penelitian bersama. Silakan dimulai dari sekarang juga boleh, tidak perlu harus menunggu. Kemudian mencari, jika sudah selesai pada penelitian, maka silakan mencari jurnal yang sesuai dengan tema yang kita teliti. Kita ikuti petunjuk dari jurnal, kemudian tata tulisnya, template-nya, deadline-nya. Karena ada deadline juga, mereka menuliskan deadline. Kemudian submit melalui sistem yang telah disediakan oleh jurnal tersebut. Contohnya di JISKA sama seperti itu. Jadi
Kami hanya menerima paper yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya, kemudian tidak mengandung konten plagiarisme atau konflik of interest, kemudian grammarnya juga harus sesuai dengan bahasa Indonesia, dan harus menggunakan template yang telah diberikan oleh jurnal tersebut. Kalau nanti tidak mengikuti itu, ya resikonya tidak akan diterima. Kalau nggak terima, bagaimana? Ya ngulang lagi. Gitu. Ulang lagi kepada proses yang lain lagi. Apakah setiap mengajukan artikel ilmiah akan diterima oleh jurnal? Jelas tidak. Jadi kalau misalnya kita mengajukan, maka belum tentu itu akan diterima. Contoh di JISKA ini, dari bulan Mei, ini kan Mei ya, Mei tanggal 29 sampai dengan hari ini, itu kami sudah menerima sebanyak 50 paper. Dari 50 itu, yang diterima hanya 6. Yang di-decline, ditolak, itu 39. Bayangkan ya, kalau 39-nya adalah mahasiswa S2, mungkin yang menunggu kelulusan, ya mau bagaimana lagi? Kami sebagai pengelola jurnal juga punya kewajiban untuk menjamin bahwa paper-paper yang ada di jurnal itu adalah paper-paper yang memang berkualitas. Gitu. Nanti kalau lama-lama paper-paper jelek kami terima, nanti ranking kami juga akan turun. Kalau turun juga nggak ada yang mau submit lagi di jurnal itu. Dari 39 paper yang ditolak itu, 35 itu ditolak di dash reject. Artinya apa? Dia nggak sampai di review, itu sudah ditolak. 35. Artinya apa? 30 papernya parah sekali. Itu saya nggak perlu, saya sebagai editor jurnal, itu saya sampai tidak perlu kontak reviewer. Cukup saya saja yang ngecek. Saya cek jelek, lempar, keluar. Nggak jadi masuk, tolak. Jadi kadang hanya dalam jangka waktu seminggu, nggak nyampe seminggu, itu sudah saya tolak. Masuk hari ini, 2 hari berikutnya saya cek, kok jelek sekali, maka langsung saya tolak. Dari situ, ada beberapa yang saya ajukan untuk dicek oleh reviewer. Itu ada 4 dan ditolak juga. Yang 6 itu diterima. Sisanya yang lain lagi, itu masih dalam proses review. Nah, setiap artikel itu akan diseleksi dari 2 kali seleksi. Pertama adalah seleksi administrasi, tata tulis, kelengkapan, template, banyaknya halaman, referensi yang kurang, dan lain sebagainya, itu masuk di dalam seleksi administrasi. Itu dash reject itu. Bisa dibayangkan bahwa acceptance rate kami itu hanya 5% sampai sejauh ini. Artinya apa? Hanya 5% paper yang diterima. Setelah seleksi administrasi, paper-paper yang dianggap layak untuk dinilai lebih lanjut, saya nggak mengatakan diterima ya, dinilai lebih lanjut, itu akan dikirimkan kepada 2 reviewer anonimus. Jadi artinya apa? Bahwa Anda selaku yang mengsubmit paper, Anda tidak tahu siapa reviewernya. Yang pasti ada 2 atau lebih reviewer itu yang akan ditugaskan oleh editor jurnal itu untuk mereview artikel teman-teman semua. Nah, kalau yang reviewer itu fokusnya ada pada kualitas penelitian. Ada yang salah nggak dalam prosesnya? Ada ilmu baru nggak yang diberikan? Ada info menarik nggak? Kalau nggak ada ya di reject. Walaupun sudah lolos seleksi administrasi. Jadi ini perlu diperhatikan baik-baik bahwa tidak, kecenderungan sih lebih banyak yang ditolak daripada yang diterima. Gitu. Karena apa? Kualitasnya memang tidak bagus. Kadang ada yang asal-asalan, nggak ikut template yang diberikan oleh jurnal. Dia bikin tulisan sendiri, ngawur sendiri, kirim sendiri, terpaksa ditolak. Jadi Anda harus sudah, istilahnya itu Anda harus sudah yakin bahwa dia diterima, Anda mengikuti aturan yang ada, lalu Anda submit. Kalau enggak, pasti ditolak. Gitu. Nah, hasil dari review itu bisa ditolak tanpa review. Itu yang pertama tadi, jadi dash reject. Kemudian ditolak setelah review, ada perbaikan mayor, ada perbaikan minor, dan yang terakhir diterima. Perbaikan mayor itu artinya bahwa paper Anda itu parah. Gitu.
tapi masih mungkin untuk diperbaiki. Jika nanti sudah diminta perbaikan, diperbaiki oleh penulis artikel, maka nanti akan direview ulang dengan reviewer yang bisa sama, bisa juga beda. Jadi masuk papernya, kemudian dicek oleh editornya, oh ya ini masih bisa masuk review. Dikirim ke reviewer atau mitra bestari, kemudian di mitra bestari itu di review, kemudian hasilnya mayor, gitu misalnya. Maka penulis artikel akan diminta untuk memperbaiki artikel itu dan untuk kemudian disubmit kembali ke jurnal. Nah, oleh jurnal, paper itu dikirimkan kembali kepada 2 reviewer yang lain lagi atau bisa juga sama untuk dicek. Sudah layak atau belum? Begitu. Jika ternyata tidak sesuai, maka dia akan ditolak. Jika sesuai, maka diterima, atau mayor lagi, atau pindah ke minor, mungkin. Bisa ditolak lagi, bisa mayor lagi, bisa membaik menjadi minor, atau bisa langsung diterima. Nah, kalau perbaikan minor, itu hasil perbaikannya akan dicek sendiri oleh editor jurnalnya. Tidak perlu dikirim lagi kepada reviewer. Jadi lebih cepat. Ketika saya melihat bahwa paper itu sudah sesuai, perbaikan dilakukan, maka sudah diterima. Inilah prosesnya. Jadi memang dan yang jadi permasalahan adalah bahwa publikasi ini menjadi syarat kelulusan buat teman-teman semua. Itu nggak bisa ditolak karena itu peraturan negara. Kemendikbudristek sudah memutuskan begitu. Jadi mahasiswa S2, S3 yang akan lulus itu wajib mempublikasikan hasil penelitiannya. Jadi tidak cukup hanya sekedar bikin tesis, kemudian presentasi di depan penguji, kemudian selesai, itu tidak. Ada cerita terkait dengan publikasi terlebih dahulu. Nah, kita bicara waktu, karena ini paling penting sebenarnya. Ketika teman-teman memulai untuk publikasi, maka ada waktu 1-2 minggu itu bagi editor jurnal untuk memutuskan apakah paper itu mau lanjut ke. Halo. Oke. Saya mute, Pak. Oh ya. Ada Dian Piscesa di sana tuh. Nah, kemudian kalau misalnya kalau ya antara bukan untung ya, tapi maksudnya gini, menghemat waktu ketika editornya menyatakan bahwa paper Anda nggak lanjut, tolak seminggu, kemudian selesai, Anda ditolak, maka Anda tinggal tarik kembali, submit ke jurnal yang lain, perbaiki dulu, kemudian disubmit. Kalau paper itu dinyatakan lanjut ke review, maka proses review itu juga tidak sebentar, bisa 1-2 bulan, 3 bulan. Kenapa? Karena jurnal kalau mencari review itu juga nggak mudah. Kita undang reviewer, mohon untuk memeriksa paper ini, nanti dia baru bulan depan dia ngecek. Jadi mohon dihitung baik-baik mengenai waktu ini, menerima hasil reviewnya. Nah, setelah hasil review itu keluar, entah mayor, entah minor, maka nanti penulis itu akan diberi kewajiban memperbaiki selama 1 bulan lagi. Dan kalau itu revisinya adalah minor, artinya nggak besar, maka setelah perbaikan selesai, ada 1-3 minggu bagi editor jurnal untuk mereview perbaikannya sudah dilakukan atau tidak. Kalau dilakukan dengan baik, maka nanti langsung bisa diterima. Setelah diterima pun, untuk publikasinya butuh waktu untuk antriannya. Misalnya Anda diterima bulan April, sudah keterima waktu itu. Tapi karena Mei penuh, gitu, maka Anda papernya dilempar ke bulan September. Sedangkan September itu sudah semester depan, artinya apa ya, bayar SPP lagi, kadang begitu. Ini nggak cuma di UIN ya, di seluruh kampus di Indonesia seperti itu. Saya sebagai pengelola jurnal kadang dikontak juga oleh kampus-kampus lain bahwa saya mau lulus Pak, gitu. Jadi mohon nanti saya segera dipercepat. Saya bilang nggak bisa. Semua proses di kami berjalan normal as usual, jadi tidak ada keistimewaan. Kami usahakan tidak ada keistimewaan. Bagaimana Pak? Ya, monggo cari jurnal yang sesuai. Makanya kami harapkan teman-teman
jangan terlambat memulai S2 karena S2 itu cuma 2 tahun. 2 tahun itu bisa 3-4 bulan atau 6 bulan waktunya tuh hanya untuk menunggu diterimanya paper, diterimanya artikel di jurnal. Nah, lihat di sini ya, days to accept ini ada. Days to first editorial decision itu rata-rata kan 6. Hari ini karena banyak yang enggak, tapi days to accept itu butuh waktu 68 hari. Ini sejak disubmit itu butuh waktu 2 bulan sekian hari, 2 bulan tambah 1 minggu. Rata-rata ya, ini rata-rata. Ini artinya ada yang lebih cepat karena mungkin reviewernya rajin dan perbaikannya juga cepat. Ada juga yang lebih dari ini, bisa 3 bulan, 4 bulan gitu. Maka ini perlu dipertimbangkan baik-baik oleh teman-teman bahwa proses publikasi itu tidak sesederhana kalau jadi pasti terima itu tidak. Ada yang cepat, oke, banyak. Ada juga yang sangat lambat juga banyak. Tapi saya selaku dosen di S2 Informatika karena ada persyaratan kelulusan seperti itu, saya mengharapkan teman-teman memulai penelitian itu dari sekarang, tidak harus menunggu saat seminar proposal, minimal baca-baca dulu papernya atau mengetahui proses-prosesnya dan sehingga nanti ketika mendekati waktunya untuk siap melakukan penelitian dengan pembimbing, minimal teman-teman sudah mengetahui dunia publikasi. Ini yang diharapkan. Tadi mungkin Bu Yun juga sudah menyampaikan tentang literatur review, tentang tentang plagiarisme dan sebagainya. Nah, dalam konteks jurnal beginilah keadaannya. Dan uniknya bahwa kita tidak bisa mengontrol kebijakan jurnal. Kalau mereka sudah reject, boleh komplain enggak? Silakan komplain, tapi tidak ada gunanya. Gitu. Kok saya ditolak? Kenapa? Ya sudah pesan begitu. Silahkan cari jurnal yang lain, kita nggak bisa nerima itu. Nah, ini mohon diperhatikan baik-baik soal waktu. Bagaimana agar artikel diterima? Nah, ini contoh artikel yang diterima di JISKA, itu ada segmentasi, analisis sentimen, prediksi dengan KNN, kemudian ada mendeteksi putaran kincir angin dan lain sebagainya. Nah, artikel yang baik itu adalah artikel yang menghormati tata aturan yang diberikan oleh pengelola jurnal. Banyak sekali yang ngawur, seakan-akan meremehkan pengelola jurnal, nggak dianggap, orang mengatakan begitu. Nulis seenaknya langsung kirim gitu. Kita cek lihat sekali skimming aja. Saya misalnya skimming aja jelek langsung reject, selesai. Saya tidak mau berurusan banyak-banyak dengan itu. Itulah kondisi psikologis pengelola jurnal ketika dia menerima paper. Jadi mohon diikuti rule-nya, tidak perlu mempertanyakan apapun agar pengelola jurnal itu setidaknya meloloskan administrasinya. Tata tulis yang baik, ya banyak yang tata tulisnya jelek, penggunaan citasi gambarnya jelek, ada yang model referensinya tidak mengikuti yang ditunjukkan dan sebagainya. Daftar pustaka mencukupi dan terbitan baru. Ada yang pakai daftar pustaka itu buku-buku di Togamas atau buku-buku di Gramedia itu sebagai tidak mencukupi. Anda harus membaca jurnal-jurnal ilmiah yang lain. Artinya kontribusi keilmuannya harus ditunjukkan dengan perbedaan yang mendasar antara paper Anda, artikel Anda itu dengan artikel-artikel yang sudah ada sebelumnya. Apa saja kriteria jurnal? Tadi sudah disampaikan di depan bahwa kalau teman-teman bisa publish di jurnal internasional, itu tidak perlu menunggu publish, terpublikasi, cukup dengan status bahwa diterima itu sudah bisa sidang tesis. Tetapi kalau jurnal nasional yang diakreditasi oleh pemerintah itu harus sudah sampai level terpublikasi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jurnal internasional dalam definisi umum yang dipakai adalah terindeks Scopus. Terindeks Scopus itu artinya yang merankingkan dia adalah Scopus. Di Scopus itu membaca jurnal-jurnal, kemudian paper-paper di seluruh dunia, kemudian dia akan memberikan nilai terhadap jurnal itu. Ada Q1, Q2, Q3, Q4. Paling bagus Q1. Q1 itu artinya jurnal-jurnal itu
di ranking berdasarkan citasinya. Jadi berapa sih sebenarnya citasi paper yang ada di jurnal ini ya, misalnya International Journal International Journal on Electrical Engineering and Informatics, ini jurnalnya ITB, itu terindeks Scopus dan Q2. Maksudnya apa? Dia masuk kelompok ranking grup kedua. Ada grup 1, grup 2, kuartil 1. Jadi ranking itu dibagi 4 sama besar. Nanti yang masuk kelompok paling tinggi itu Q1, masuk kelompok nomor 2 Q2, masuk kelompok 3 Q3, 4 Q. Itu kuartil. Jadi dibagi jadi 4, kemudian yang tertinggi Q1, kedua, dan seterusnya. Ya, memang ada Scopus gitu. Nah, semakin tinggi Q-nya, rankingnya, maka semakin bagus jurnalnya. Artinya apa? Semakin banyak disitasi. Artinya apa? Paper-paper yang ada di jurnal itu dijadikan referensi atau daftar pustaka di jurnal-jurnal yang lain. Gitu. Nah, kalau teman-teman merasa, wah, artikel saya cukup bagus, saya berani mau submit ke jurnal Q2, boleh. Tapi ingat baik-baik, semakin tinggi jurnalnya, semakin sulit itu masuk. Kemudian juga semakin lama menunggunya, menunggu hasilnya. Kalau di jurnal Q1 itu bisa sampai menunggu itu bisa sampai 4-6 bulan. Menunggu hasil pertama ya, bisa terima bisa di-reject gitu. Jadi nggak melulu pasti terima, nggak. Nunggu lama-lama nggak terima, sangat mungkin. Udah nunggu setahun nggak selesai reviewnya, ternyata tolak. Nah, kalau jurnal nasional itu rankingnya dari ranking 1 sampai dengan 6, namanya Sinta 1, Sinta 6. Itu statusnya. Nah, contohnya itu JISKA itu masuk ke dalam Sinta 4. Bisa dicek di sinta-ristekbrin.go.id, di situ ada daftar jurnal-jurnal yang terakreditasi oleh pemerintah. Kalau jurnal JISKA, jurnal kami itu Sinta 4. IJIT, jurnalnya S2 Informatika UIN Jogja itu juga Sinta 4. Kalau Cyber Security itu Sinta 5. Dari mana sebenarnya angka-angka Sinta? Ya karena akreditasi pemerintah. Jadi pemerintah akan mengalokasikan tim untuk memantau proses jurnal tersebut. Apakah sudah bagus atau tidak bagus. Sudah sesuai atau tidak sesuai. Nah, itu yang akan dipantau oleh pemerintah. Nah, kalau mendapatkan Sinta 4, artinya kami masih belum naik ke ranking Sinta 2, Sinta 3, 2, 1, atau mungkin masuk ke Q4, Q3, Q2, atau Q1 di Scopus. Nah, apa bedanya dengan conference? Kalau tadi saya sampaikan ada jurnal, ada conference dalam judulnya, maka kita sampaikan bahwa conference itu berbeda. Karena kalau conference, artikel ilmiah dipresentasikan di depan orang lain yang terjadwalkan. Misalnya ICSA itu diadakan bulan November misalnya, tanggal sekian. Maka nanti kita ketemu di situ. Bareng-bareng saya mempresentasikan hasil penelitian saya. Kalau di jurnal itu basisnya hanya teks dokumen saja, tapi kalau conference itu ada oral presentation. Jadi kita presentasi di depan orang banyak, kemudian ada diskusi, tanya jawab dan sebagainya. Ada deadline waktu untuk submit artikel. Jadi kalau untuk jurnal itu biasanya nggak ada. Anda mau submit kapan aja boleh. Tapi kalau untuk conference ada batas akhir maksimalnya. Misalnya kalau untuk ICSA di Saintek itu tanggal November tanggal 5 misalnya, maka deadline submit paper biasanya 2 bulan sebelumnya. Jadi November berarti Oktober, September. Nah, ini setelah September masuk, papernya direview oleh reviewer, kemudian dicek, diterima. Kalau diterima berarti silakan datang presentasi. Kalau nggak diterima, ya tidak usah datang karena nggak akan diterima. Atau ada terima perbaikan ya jangan diperbaiki, nanti silakan datang ke acara untuk mempresentasikan papernya. Panjang halaman kadang hanya 6 atau maksudnya 8 halaman, jadi tidak bisa panjang-panjang kalau itu. Dan dari sisi kedalaman materi, artikel ilmiah yang ada di dalam conference itu tidak sedalam yang ada di jurnal. Kalau jurnal tentu nggak terbatas, tapi juga lebih detail. Ada biaya registrasi, transport, dan lain-lain untuk kasus conference itu. Dan sayangnya, conference tidak menjadi syarat kelulusan.
Jadi yang tercantum di dalam standar pemerintah bahwa S2, S3 itu harus mempublikasikan kepada jurnal ilmiah. Jadi bukan conference. Boleh nggak conference ya? Boleh-boleh saja, silahkan. Biasanya dipakai buat sembari mengenal cari kolega atau diskusi dengan orang dan lain-lain. Itulah conference. Kalau jurnal nggak mati, saya hanya kirim paper saja, kemudian diterima atau enggaknya bergantung kepada pengelola jurnalnya itu. Oke, untuk kesimpulannya, publikasi di jurnal itu butuh waktu. Itu yang paling penting ingin saya sampaikan. Dan tidak bisa sekali jadi, tapi harus butuh waktu. Maka mulai memikirkan mau membuat artikel ilmiah untuk jurnal dari sekarang. Mungkin baca-baca dulu, atau mengenal jurnal-jurnal dulu, atau sekedar ngobrol dengan dosen, sudah pernah publish di mana saja, atau mengenai jurnal tertentu, dan lain sebagainya. Dan jurnal itu tidak membayar. Banyak yang tidak membayar, saya katakan itu. Ada yang membayar, ada yang enggak. Kalaupun membayar, paling sekitar 1 juta atau 500.000, begitu untuk jurnal nasional. Kalau di luar negeri, jurnal yang membayar itu mahal, sampai 20 juta. Kita yang membayar ya, bukan kita dibayar gitu kalau publikasi. Oke, saya kira itu untuk pengenalan tentang cara publikasi. Mungkin masuk ke sesi tanya baca, Pak Galih. Terima kasih. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan Pak Taufik, sangat jelas. Kepada teman-teman, silakan jika ingin ditanyakan, monggo. Oh iya, saya lupa menyampaikan satu hal, bahwa Anda tidak diperbolehkan untuk mensubmit satu artikel ke beberapa jurnal. Ya. Jadi kalau misalnya, wah saya takut nih, saya kirim ke 10 jurnal semua, gitu. Mana yang diterima itu yang saya pakai, itu tidak boleh. Itu menyalahi kode etik. Jadi kalau mempublikasikan paper, submit ya satu-satu. Satu kali ditolak, baru pindah ke jurnal berikutnya, dan seterusnya. Karena kalau nanti banyak semua mereview, capek-capek mereview, ternyata jadi nggak jadi dipublikasikan di jurnal itu, kan nggak boleh double publication ya. Jadi nggak boleh paper saya dipublikasikan jurnal ini, atau masuk ke jurnal JISKA 1 bahasa Indonesia, terus dikirim ke IJIT pakai bahasa Inggris, itu nggak boleh. Jadi satu kali publikasi itu hanya satu saja. Tidak boleh dikopikan ke tempat yang lain. Oleh karena kalau nggak boleh double publication, tidak boleh ada duplikasi, maka Anda juga tidak diperbolehkan untuk mensubmit paper yang sama itu ke beberapa jurnal sekaligus. Jadi harus serial, tidak boleh paralel, harus bergantian. Oke, itu Pak Galih, monggo mau dilanjut tanya jawab. Oke, silakan bagi mahasiswa yang ingin bertanya, dipersilakan bisa langsung atau di kolom komentar. Langsung aja enggak apa-apa, monggo. Silakan, Mas Angga Ekatama. Ya, terima kasih Pak waktunya. Saya Angga Ekatama ya Pak. Saya ingin langsung menanyakan terkait publikasi jurnal ya, sebagai syarat apa tadi untuk tesis kan ke depannya nanti. Nah itu kita boleh ngajuin di jurnal di mana saja kah, atau memang ada klasifikasi jurnal atau syarat tertentu yang harus kita ini kan ya Pak untuk terkait jurnalnya nanti. Jadi misalnya apakah ada batas kualitas jurnal dari yang ingin menerbitkan. Nah kemudian ketika kita tidak boleh daftar ke banyak jurnal ya Pak dalam satu waktu gitu. Apabila nanti di tengah jalan itu sangat lama misalnya, kita harus tetap menunggu ya Pak sampai urusan gitu, baru kita boleh pindah ke tempat jurnal lain gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Saya langsung aja Mas Galih. Pak Galih. Iya Pak, monggo. Oke. Kalau masalah jurnal, di kami tidak ada persyaratan khusus yang mana, akan tetapi karena jurnal kami itu Sinta 4, jurnal kami Sinta 4, maka sebaiknya lebih baik dari itu. Jadi minimal kalau ternyata memang sudah
berat gitu misalnya ya ke Sinta 4 enggak apa-apa. Lebih bagus kalau ke Scopus gitu. Tapi kalau tidak mampu bisa ke Sinta. Tapi Sintanya itu jangan yang Sinta 6 atau Sinta 5, kalau bisa Sinta 4 minimal atau lebih baik Sinta 3, 2 atau 1 gitu. Nah, jadi tidak ada rule pasti, kami tidak memberikan rule pasti, tidak boleh, tetapi tentu kami juga merasa bahwa kami punya jurnal Sinta 4 gitu. Tapi kok mahasiswa kami malah nggak mampu mencapai Sinta 4 kan ya agak gimana ya, ya minimal Sinta 4 lah gitu. Itu jadi patokan tidak tertulis ya, ini nggak ada rasa tertulis. Tapi biasanya pembimbing nanti akan mencarikan yang sesuai. Oh ini cocoknya ke Sinta 2 atau ke Sinta 1 atau Scopus atau mungkin lebih cocok ke jurnal kita sendiri misalnya begitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau bagaimana kalau saya nunggu terlalu lama, Anda boleh menarik. Nah, gitu. Anda boleh, misalnya sudah tunggu 1 bulan kok nggak ada kabar, dipantau kok nggak ada perubahan status, jurnalnya nggak segera ngasih kabar, sedangkan ada jurnal lain yang mungkin lebih menjanjikan, Anda boleh menarik kontak ke jurnalnya, Anda sampaikan bahwa saya menarik submission saya, gitu, bahwa saya tidak mengajukan lagi ke jurnal itu. Kemudian kalau ada menunya untuk menarik ya silakan ditarik secara sistem, atau kalau tidak ada menu untuk menarik atau mendelete pengajuan, Anda bisa kontak editornya atau menuliskan komentar bahwa saya ingin menarik paper ini dan tidak melanjutkan dalam proses submission-nya. Itu. Kalau dia nggak suka, cuekin aja nggak apa-apa. Itu hak penulis ya ketika kita sudah tidak sampai. Bahkan ada yang sudah sampai dari terima, tiba-tiba dia menarik. Nah ini agak tidak mengenakan gitu. Tapi kalau semakin cepat ditarik, semakin baik. Kemudian juga ada Jiska sudah keterima, kemudian ditarik, ya sudah tidak apa-apa, dia narik. Berarti kita akan carikan paper lain untuk menggantikan paper tersebut. Tapi ya boleh-boleh saja. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Terjawab nggak Mas? Mas apa itu namanya? Bukan Eka. Iya Pak. Angga. Ya Mas Angga. Cukup jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Boleh tarik aja. Kalau Anda jurnalnya nggak jawab ini kayaknya nggak niat gitu misalnya, tarik kirim suratnya ke. Yang penting Anda ada bukti pengajuan penarikan bahwa saya sudah menarik. Kadang dikirim email pun nggak direspon sama jurnalnya, diam saja dia. Udah enggak apa-apa. Kalau Anda yang penting saya sudah secara etika ketika saya mengajukan paper itu kemudian saya ingin menarik ya tinggal ditarik saja. Dan saya mengajukan, yang penting jangan diam-diam gitu. Kalau diam-diam nanti jurnalnya nggak suka. Loh itu udah saya review, udah saya publikasikan kok tiba-tiba nongol di jurnal yang lain gitu. Nah itu bisa konflik nanti antar jurnal, kemudian Anda yang dihukum. Bukan jurnalnya ya. Misalnya saya punya jurnal A, kemudian Anda ngirim di jurnal saya. Oke, saya proses. Nunggu lama Anda nggak ngabari apa-apa, tiba-tiba Anda langsung submit ke jurnal yang lain, kemudian terima di sana, akhirnya jadi double publication. Loh, ini yang mana yang lebih dulu gitu. Karena akibatnya penulis lain jadi bingung mensitasi yang mana yang harus saya jadikan referensi, jurnal di apa, jurnal di B. Gitu. Nah, kalau jadi seperti itu, nanti kita akan bersepakat bahwa ini Mas Angga Ekatama ini telah melanggar kode etik keilmuan, kode etik publikasi. Dan itu akan membuat nanti di blacklist. Ya sudah, saya sudah memblacklist 1 orang, sudah publish tiba-tiba dia menarik gitu. Ya sudah, saya akan nggak ngomong apa-apa, ngomongnya setelah sudah mau selesai publikasi gitu, baru copy editing, pesan publish, tiba-tiba menyampaikan, Pak, papernya sudah saya publikasikan di sini lah, kok melakukan double publication gitu. Ya sudah, saya coret. Itu kalau saya masih baik hati ya, artinya baik hati itu tidak melaporkan, karena saya berhak melaporkan kepada pimpinan universitas misalnya. Mas Angga Ekatama telah melakukan ini, saya kirim surat ke Rektor UIN Jogja menyatakan bahwa Saudara Angga Ekatama mempublikasikan paper dan telah menyalahi kode etik dengan melakukan publikasi ganda sehingga 2 publikasi itu berjalan bersama-sama. Nah, kalau udah kayak gitu nanti turun ke kami sidang. Ini gimana kok bisa sampai kasus kayak gini gitu. Jadi riset etik itu penting ya. Saya kebetulan kayaknya belum ada yang presentasi nih ya. Semoga nanti ada waktu untuk itu riset etik. Jadi etika dalam publikasi dan penelitian itu. Ini kalau ternyata memang begitu ya, mungkin kayak kasus di ITB pernah ada yang plagiat, dicabut gelarnya. Di kampus saya itu juga ada. Dia bikin tesis, bikin paper itu plagiat. Gitu. Akibatnya
dicabut gelar S2, S3-nya. Udah lulus, udah pulang, udah selesai, gitu, udah wisuda, dicabut. Boleh, kampus boleh sekali. Jadi mohon diperhatikan. Tidak perlu takut, biasa saja. Maksudnya itu memang etika yang baik untuk kita, untuk akademisi ya. Tapi tetap santai saja, nggak ada. Kalau kita ikut aturan baik-baik saja, pasti lancar-lancar aja. Oke, ada lagi yang lain, monggo? Izin bertanya, Pak. Monggo, Mbak Kori Aina, silakan. Terkait penelitian yang dilakukan di dalam jurnal, apakah harus sama dengan yang nantinya tesis atau boleh berbeda atau bagaimana, Pak? Oke. Pada umumnya sama. Jadi apa yang ada dalam tesis itu diambil dari apa yang dipublikasikan. Jadi saya penelitian dulu dengan siapa, saya mahasiswa S2, saya Mbak Kori misalnya dengan Pak Bambang atau siapa penelitian. Kemudian publikasi, selesai publikasi diterima. Nah, kemudian paper itu gitu dibuatkan versi tesisnya. Kan kalau paper cuma 15 halaman ya maksimal ya. Itu paling hanya berisi masalahnya apa, solusinya apa, kemudian nilainya berapa, kontribusinya apa. Nanti itu dibuatkan versi tesisnya yang panjang. Kalau kan bisa sampai 60, 75 halaman atau mungkin 100 gitu. Jadi penelitiannya jadi dulu reportnya, kemudian diringkas menjadi artikel ilmiah kurang lebih 8 sampai 15 halaman, disubmit, diterima, baru Mbak Kori bisa maju ke tesis. Sama dengan isinya, hanya dulu diperpanjang, disesuaikan dengan tema tesis dan lebih detail biasanya. Sampai ke level source code-nya atau mungkin tabel datanya gitu. Kalau paper kan artikel kan cuma maksimal 15 halaman. Kalau 15 halaman berarti nggak semua hal bisa disampaikan. Gitu. Yang penting-penting saja, yang kontribusi saja. Tapi nanti kalau di tesis dia akan melebar menjadi lebih banyak lagi. Gitu. Ini sama Mbak, enggak masalah. Baik, terima kasih, Pak. Boleh tanya lagi, Pak? Oh enggak, silakan. Terus kan terkait kita kan harus lulusnya kan 2 tahun tepat seperti itu ya, Pak. Berarti menurut Bapak atau kiat-kiat dari Bapak, maksimal kita harus sudah mulai submit ke jurnal itu kira-kira berarti di semester berapa ya, Pak? Kalau idealnya itu ya sebenarnya setelah setahun kuliah sudah mulai ada yang disubmit. Artinya di tahun pertama itu jangan cuma habis buat kuliah saja, tapi kuliah sembari menyiapkan apa artikel atau apa, diskusi dengan dosen atau siapa dan sebagainya. Nanti kemudian mulai siap untuk publikasi. Kalau ingin lulus 2 tahun persis, maksimal publikasi, maksimal submit itu ya tentu di awal semester keempat. Jadi semester keempat itu menunggu sebenarnya. Cuman apa ya? Ya cuma nunggu saja karena kan kita submit dulu nih. Kayaknya ini kan bulan September ya, 2 tahun lagi 2023, bulan Agustus Mbak Kori mau lulus, maka kemungkinan submit ya bulan September tahun 2023. Itu sudah submit ke jurnal. In case 2 bulan ditolak, masih ada waktu setengah lagi nyoba lagi untuk ke jurnal yang lain lagi. Gitu. Jadi memang pada umumnya orang penelitian S2, S3 itu di tahun terakhir itu masa studi dia nggak ngapa-ngapain karena sudah submit, dia hanya menunggu sampai dia dinyatakan diterima. Kalau sudah diterima, baru nanti dinyatakan layak untuk disidang S2 tesisnya. Gitu. Jadi mulai ya kalau sekarang mungkin masih berat, semester 1 lewat dulu ya kuliah sambil mengenal. Nanti semester 2 mulai menyiapkan untuk proposal, kemudian riset, paper, artikel dan sebagainya. Nah, 1 tahun bekerja di semester 4 itu baru submit ke jurnal. Itu Anda menunggu sembari memantau mungkin perbaikan apa yang akan keluar, kemudian ngecek apa dan sebagainya. Atau kalau Anda lihat pantau jurnalnya kok nggak ada perkembangan, udah 2 minggu ditonton langsung nggak berganti-ganti, nggak ada review apa-apa, nggak ada perubahan status, tidak diupdate kemana, coba cari jurnal yang lain lagi. Gitu. Ini harapannya di bulan-bulan ya mungkin Juli atau Juni itu sudah diterima. Ketika diterima, maka Anda bisa melapor pada pembimbing untuk diajukan sidang tesis bahwa paper sudah terbit. Gitu. Memang begitu ya. Jadi jangan dibayangkan nanti kuliah tesis selesai enggak, karena memang ini capaian pembelajaran yang ditentukan oleh pemerintah. Nanti kalau dicek oleh pemerintah ternyata kita nggak ada publikasinya, tentu kita dianggap melanggar capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Gitu. Jadi memang sebenarnya mulai bekerja dari sekarang mulai. Kuliah itu ya
teman aja, teman belajar saja, gitu. Tempat untuk diskusi juga dengan dosennya nanti baru teman-teman sembari kuliah Anda teman-teman juga mulai untuk mengerti riset itu bagaimana dan sebagainya. Jangan ditunda. Sekali menunda terlambat. Biasanya begitu. Terjawab, Mbak Kori? Sudah, Pak. Terima kasih. Yeah. Ada lagi yang lain? Oh ya, saya tidak menakut-nakuti ya. Ini hanya secara realitanya memang begitu. Jadi nanti teman-teman bisa memulai dari sekarang, lulus tepat waktu, kemudian dan dengan membawa publikasi itu, teman-teman juga sudah membawa mungkin lebih tepatnya modal untuk melanjutkan karir ke berikutnya. Bahwa saya memang publikasi kok, nggak cuma kuliah saja gitu. Monggo silakan kalau ada lagi yang tanyakan. Mungkin saya Pak mencoba memancing bertanya Pak. Ya monggo Mas Bali. Kan ada tuh jenis paper atau jenis jurnal paper itu yang literatur review sifatnya. Jadi literatur review kan paper yang sebagai inisial awal kita untuk melakukan riset ya. Landasannya apa kan ada kadang-kadang di literatur. Kadang-kadang itu juga yang menjadi strategi mahasiswa S3 ya, kalau misalnya dia dituntut untuk setiap tahun itu publis, maka yang tahun pertama literatur review dulu gitu. Nah untuk yang S2 ini mungkin biar cepat bisa nggak misalnya publikasinya literatur review dulu, sembari menyelesaikan tesisnya publish dulu literatur review gitu. Nanti ketika mau sidang kan udah selesai tesisnya, publish lagi yang versi finalnya. Tapi sebagai syarat untuk munakosyah atau untuk sidang tesis itu memakai jurnal yang literatur review sebelumnya gitu. Ya kalau itu kaitannya saya belum tahu ya, apakah kebijakan prodi akan membolehkan atau tidak. Tapi kalau pengalaman pribadi sih tidak boleh, gitu. Karena nanti tunggu kita diskusi dengan Pak Bambang, Kak Prodi dan dosen-dosen lainnya, apakah memang literatur study itu, literatur review itu bisa dijadikan sebagai syarat kelulusan. Saya nggak mengatakan nggak boleh publish ya, boleh. Kalau dipublikasikan boleh-boleh saja, sah-sah saja, karena itu juga hasil penelitian gitu. Tapi penelitian literatur review, nah itu kalau dipublikasikan boleh tidak boleh. Tapi apakah dia bisa menjadi syarat lulus, itu yang menjadi pertanyaan. Tapi sejauh ini dari syaratnya kami belum menemukan larangan ya. Tapi saya tidak tahu nanti kalau di perkembangannya akan ada perkecualian bahwa paper seperti itu memang tidak bisa dijadikan sebagai syarat kelulusan. Karena kalau literatur review itu kan kontribusinya istilahnya merangkumkan ya, menunjukkan letak emas, tapi dia tidak. Kalau di paper jurnal itu ada namanya short paper, ada komentar, ada short paper itu cuma 4 halaman, itu pendek sekali. Ada artikel review, gitu. Jadi artikel review itu ya hanya literatur review tadi itu. Artikel review itu kelebihannya itu adalah yang mensitasi banyak, karena yang baca pasti banyak. Peneliti pemula biasanya akan membaca literatur review terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang sudah sampai saat ini. Tapi yang paling bagus adalah original article. Jadi artikel yang memang itu memiliki nilai kontribusi keilmuan yang baru. Bukan cuma sekedar merangkum artikel-artikel yang ada, kemudian kita sampaikan sistematikanya, kemudian kita tunjukkan beberapa masalah yang kita selesaikan gitu. Nah, itu. Tapi secara publikasi boleh. Tapi kalau menurut saya pribadi mungkin lebih setuju kalau literatur review tidak dimasukkan di dalam syarat kelulusan. Tapi kalau untuk publikasi boleh saja. Tapi keputusan akhir monggo nanti di prodi bagaimana. Kalau saya ikut, kalau boleh begitu ya boleh saja. Karena yang tidak ada syarat juga harus original artikel gitu. Karena kalau original artikel ya memang ada hasil, ada kontribusi keilmuan yang ditunjukkan begitu. Begitu Pak Galih. Iya Pak. Sementara belum ada aturan yang melarang, berarti kan masih ada ini Pak. Belum. Tapi tidak tahu ya apakah memang tidak ada aturan atau saya yang belum baca cerita. Kalau belum baca saya tidak tahu. Tapi memang kalau bayangan saya tentang artikel dulu waktu kuliah juga
bikin memang nggak dipakai sih. Tahu S3 malah nggak boleh. Nah, kalau artikel review tuh apa ya istilahnya itu bukan riset katanya gitu. Itu hanya sekedar membaca. Kan baru bab 2 lah Pak. Bab 2 atau review kemudian kita jadikan jadi paper ya boleh-boleh saja. Tergantung jurnalnya. Kalau di jurnal kami sih kami nggak menerima jurnal literatur review. Kita fokusnya ke original artikel. Padahal kalau dari jumlah sitasi itu banyak sekali kalau literatur review biasanya. Karena banyak yang mensitasi.